Bab 45. Robi Hu bermain licik. Agus Yu, seorang master pengobatan tradisional Tiongkok tradisional, pernah menjadi profesor dan tutor mahasiswa di Universitas Pengobatan Tradisional Tiongkok. Para siswa yang dilatih di bawah tangannya telah membuat prestasi besar di rumah sakit di seluruh negara Long. Bahkan Direktur Biro Kesehatan Kota Jiang adalah muridnya. Hanya saja Agus Yu telah pensiun selama hampir 10 tahun, dan kini ia sedang menikmati masa tuanya. Ketika Robi Hu datang ke rumah guru, dia kebetulan bertemu dengan Peter Lee yang baru saja keluar. Keduanya mendengus dingin, pura-pura tidak mengenal satu sama lain. Di halaman, terlihat seorang lelaki tua berkemeja putih berdiri di bawah naungan pohon, melakukan tai chi dengan perlahan. Itu adalah Agus Yu, seorang ahli pengobatan tradisional Tiongkok. Meski usianya sudah di atas 70 tahun, namun tubuh lelaki tua itu masih sangat sehat. Ini tak lepas dari kegigihannya berlatih tai chi setiap hari. Tetapi orang tua sehat inilah yang memuntahkan darah di tempat ketika dia mendengar bahwa seseorang telah menggunakan teknik jarum yang 9 putaran. Bisa dibayangkan betapa berharganya teknik jarum yang 9 putaran. Robi, kamu sudah datang. Melihat Robi Hu, Agus Yu menghentikan apa yang dia lakukan dan bertanya sambil tersenyum. Robi Hu mengangguk, "Guru, aku baru saja melihat Peter Lee." "Yah, dia bilang dia akan membuka klinik dan ingin mengundang aku untuk membantu." "Guru, apakah kamu setuju?" "Hehe." Agus Yu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. "Membuka klinik medis tergantung pada kemampuanmu sendiri, dan kamu tidak bisa sukses hanya dengan mengandalkan hal lainnya, jadi aku mengkritiknya." "Baguslah. Apakah kamu datang menemuiku karena kamu memiliki berita tentang dokter jenius itu?" "Ya, sungguh." Agus Yu pun segera melompat ke depan Robi Hu, meraih bahunya dan mengguncangnya dengan keras, yang mengejutkan Robi Hu. "Guru, tolong serius." Agus Yu berkata dengan tidak sabar, "Cepat, bawa aku menemui dokter jenius itu, aku ingin memintanya menjadi guruku." Ada pepatah mengatakan jika kamu mendengar bisikan dewa di pagi hari, kamu bisa mati dengan tenang di malam hari. Agus Yu adalah orang seperti itu. Dia telah tenggelam dalam pengobatan tradisional Tiongkok sepanjang hidupnya dan sangat terobsesi dengan pengobatan tradisional Tiongkok. Itulah sebabnya ia bisa menjadi ahli pengobatan tradisional Tiongkok. Bahkan setelah pensiun, dia masih mempelajari prestasi masa lalunya berulang kali. Di antaranya adalah teknik jarum yang 9 putaran. Teknik akupuntur ini dipelajari oleh Agus Yu dari sebuah buku kuno ketika dia masih muda, dan teknik akupuntur inilah yang membuatnya memulai debutnya di bidang pengobatan tradisional Tiongkok. Setelah terkenal, Agus Yu tidak pelit, dan langsung mengajarkan teknik akupuntur ini kepada murid-muridnya. Tapi baru 2 tahun lalu, ketika Agus Yu berulang kali membahas teknik jarum yang 9 putaran, dia menemukan bahwa teknik akupuntur ini sebenarnya tidak lengkap. Ternyata, 9 putaran, dalam teknik jarum yang 9 putaran bukan berarti 9 jarum, melainkan efek penyembuhan progresif, dengan total 9 tingkat. Hanya ketika kamu mencapai tingkat ke-9, kamu dapat benar-benar memulihkan pasien, dan membangkitkan yang mati. Dan dengan level Agus Yu saat ini, dia hanya dapat mencapai tingkat ke-7, dan dia telah menghabiskan 2 tahun untuk mencoba mempelajari 2 tingkat yang tersisa. Jadi ketika dia mendengar Robi Hu mengatakan bahwa seseorang menggunakan teknik jarum yang 9 putaran, dia bertanya kepada Robi Hu secara spesifik berapa banyak jarum yang diberikan orang tersebut, dan jawaban Robi Hu adalah 12 jarum. 12 jarum, 3 jarum lebih dari 9 jarum. Ini bukan hanya peningkatan jumlah,
tetapi juga berarti bahwa orang yang menggunakan teknik jarum yang 9 putaran telah memahami arti dari jarum yang 9 putaran. Saat itu, Agus Yu memutuskan bahwa dia harus meminta Louis Liu menjadi gurunya. Melihat gurunya sangat bersemangat, Robi Hu berkata tanpa daya, "Guru, menurutku tidak baik untuk pergi ke Tuan Lu sekarang." "Kenapa? Kamu juga mulai meminta syarat denganku?" kata Agus Yu dengan tidak senang. Ekspresi Robi Hu tiba-tiba berubah, dan dia buru-buru tersenyum kecut. "Guru, kamu salah paham. Maksudku, jika kamu mengunjungi Tuan Lu tanpa alasan, Tuan Lu mungkin tidak akan menerima kamu sebagai muridnya." Dia mulai licik di sini, dan tidak mengatakan bahwa Louis Liu telah memutuskan untuk mengajari mereka teknik jarum yang 9 putaran. Agus Yu mengerutkan kening dan berkata, "Lalu apa maksudmu?" "Aku pikir guru, kamu harus memberinya bantuan terlebih dahulu." "Apa maksudmu?" Robi Hu tersenyum, sepasang mata di bawah kacamata bundar bersinar dengan cahaya licik, dan dia berkata, "Sejauh yang aku tahu, Tuan Lu memiliki seorang kakak perempuan yang membuka klinik, tetapi baru-baru ini, seorang pria tidak tahu diri sengaja membuka klinik baru di seberang klinik Xinglin untuk menjatuhkan klinik Xinglin. Bagaimana seseorang bisa melakukan hal menjijikkan seperti itu?" Robi Hu memutar matanya dan berkata, "Aku pikir tidak peduli siapapun dia pasti akan berterima kasih kepada guru. Jadi bagaimana kalau guru mengunjungi klinik baru itu dan mengkritiknya? Dengan begini guru dapat membantu Tuan Lu." Agus Yu tiba-tiba menepuk pahanya dan berkata, "Ide bagus, aku tahu kamu pintar. Kalau begitu sudah diputuskan. Ketika klinik medis miliki orang yang tidak tahu diri itu dibuka, kamu datang dan jemput aku." "Baik." Ketika Robi Hu meninggalkan rumah Agus Yu, dia merasa seperti melayang ketika dia berjalan, dan dia tidak bisa menahan cibiran di dalam hatinya. Peter Lee, ternyata aku, Robi Hu, lebih hebat darimu." Andi Hu bertanya, "Ayah, apa yang Tuan Yu katakan?" "Tunggu dan lihat saja." 2 hari kemudian, klinik milik Peter Lee dibuka. Dalam 2 hari terakhir, dia tidak hanya menghubungi banyak temannya, tetapi juga melakukan upaya besar dalam publisitas. Jadi pada hari pembukaan, kliniknya penuh. Sedangkan El Shalin merasa sangatlah sedih, jika Louis Liu tidak menghiburnya, dia bahkan tidak ingin membuka pintu klinik Xinglin hari ini. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba menarik perhatiannya. "Kalista, apa yang kamu lakukan?" Mata El Shalin membelalak kaget, karena dia melihat Kalista He berjalan keluar dari klinik si He. "Kalista, bukankah kamu mengatakan akan mengikuti ujian S2? Tanya El Shalin dengan wajah jelek, seolah dia telah menyadari sesuatu. Kalista He tampak sedikit panik, dan berkata dengan mata mengelak, "Maaf, Kakak Lin, ini karena Dr. Lee berjanji akan menaikkan gajiku sebesar 3 kali lipat." Bersambung.